Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua alhamdulillah malam hari ini saya dapat sesuatu yang luar biasa. Ini ada tamu seorang yang sekarang top di TV. Lebih ngetop lagi di kalangan pengusaha travel karena beliau adalah Ketua Ampuri. Nah, Ampuri itu apa nanti kita bisa nanya. Ampuri Provinsi Banten ya. Dan kemarin baru saja pulang dari survei atau sebagai tim advance untuk pelaksanaan umroh. Nah, kita tanya aja. Assalamualaikum Ustaz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Pulang dari survei itu sehat ya? Alhamdulillah sih ya sehat. Alhamdulillah. Sehingga akhirnya bisa kembali lagi bertemu dengan keluarga. Setelah memang perjalanannya cukup panjang. Apa aja nih cukup panjang? Nah, karena seumur-umur saya berangkat ke Tanah Suci untuk umroh, ini adalah umroh yang paling terlama. Biasanya 9 hari, 10 hari selesai. Ini 22 hari baru sampai di rumah. 22 hari itu berarti karantina di sini berapa hari, di sana berapa hari? Nah, jadi gini, kalau umroh di masa pandemi saat ini, Adi, jadi sehari sebelum berangkat kita 1 kali 24 jam sudah di karantina. Kemudian setelah itu kita PCR, ya kalau misalnya negatif berarti langsung take off ya, take off sampai di Jeddah atau di Madinah itu masuk dulu karantina lagi. Di Jeddah ya? Nah, 5 hari. 5 hari. Nah, di Jeddah itu 2 kali PCR. 2 hari kedatangan dan setelah hampir hari keempat, nah itu PCR lagi untuk masuk ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah seperti biasa ibadah tidak ada perubahan, cuma memang sekarang itu ada beberapa yang harus dipenuhi oleh jamaah. Di antaranya kalau dulu kan Abi masuk ke masjid itu bebas sudah saja kan, sekarang enggak. Harus menunjukkan kalau di Indonesia itu peduli lindungi. Tapi kalau di sana namanya tawakalna. Tawakalna ya. Ada juga yang pakai gelang, ada gelang. Itu dan Untuk apa itu? ya sebagai password masuk ke masjid. Itu dari sana atau dari daerah masing-masing? Enggak, itu disediain sama muasasah. Oh gitu. Ya, jadi disediain oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia. Jadi nggak perlu menunjukkan hasil dari tawakalna sendiri kalau sudah ada gelang. Nah, jadi gini. Jadi tawakalna itu baru bisa akan masuk apabila hasilnya itu hijau. Kalau misalnya ungu atau apalagi merah itu pasti ditolak. Nah, ini tergantung daripada vaksin yang digunakan. Kalau Sinovac, Sinovac, nah itu pasti akan ungu. Karena sampai detik ini Saudi kan belum memberikan lampu hijau untuk kedua vaksin tersebut ya. Nah, tapi kalau 4 sekawan, ada AstraZeneca, ada Johnson & Johnson, kemudian ada pokoknya ada 4 lah ya. Nah, itu pasti hijau. Nah, maka itu bisa akan langsung masuk untuk melaksanakan ibadah. Nah, ketika kita menunjukkan tawakalna, kondisinya ungu berarti gitu. Nah, kalau misalnya tawakalna ini nggak bisa digunakan, berarti kita mempergunakan gelang. Itulah fungsinya. Berarti ya, berarti artinya. Tapi ini juga tidak jadi patokan Abi. Karena ada orang yang sudah menunjukkan ini iya, ini juga ditunjukkan, ditolak juga. Nah, saya bilang sama teman-teman yang mengalami hal yang seperti ini, udah kamu istighfar deh. Barangkali memang ada sesuatu yang barangkali saat kita di Indonesia yang tidak Allah ridhoi, sehingga Allah tidak menginginkan kita masuk ke tanah yang suci ini. Ya, akhirnya saya ajak untuk merenung lah gitu bahasanya. Karena kan secara logika, secara peraturan udah diikutin. Ininya udah oke, ini juga udah oke, tapi masih nggak bisa masuk juga. Gitu. Ya ada faktor-faktor lah ya, X lah ya. Ya, dari hasil survei tim advance yang akan direkomendasikan ke kemana apa aja itu? Atau sudah ya? Sudah direkomendasikan. Sudah ya? direkomendasikan. Itu pada saat di sana atau setelah pulang itu? Setelah pulang sama asosiasi ya kemarin sudah kita ajukan ya, diantaranya karena kan kita berangkat umroh kemudian 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah, kemudian pulang ke Indonesia. Nah, sampai di Indonesia itu kita beberapa kali swab dan kita tetap karantina selama 7 hari. Awalnya 14, kemudian berubah jadi 10, kemudian berubah lagi jadi 7. Nah, sekarang ini masih berada di 7. Nah,
dirasa kalau 7 hari ini memang agak berat ya. Kenapa? Karena memang ya akhirnya jadi lelah. Apa berat waktu, tenaga, kemudian finansialnya atau gimana? Semuanya. Waktunya iya, finansialnya iya, juga untuk ya kita sebagai orang yang mungkin habis bepergian sekalipun di hotel tapi tidak boleh kemana-mana kan lumayan lelah. Lelahnya bukan hanya secara fisik tapi pikiran itu Bi. Kemudian yang kedua yang kita ya rekomendasikan bahwa ya mungkin PCR-nya gitu kan tidak terlalu ketat lah gitu. Karena kan di Saudi sendiri sudah ketat ya. Sebetulnya gini ya Bi, kalau misalnya di Saudi itu sudah biasa sih sebetulnya. Karena saya sama semua teman-teman PCR baik itu di Jeddah ataupun di Madinah atau di Mekah semuanya negatif. Tapi setelah pulang ke Indonesia ada yang positif gitu kan. Mungkin karena faktor kelelahan sebetulnya. Dan ya mungkin kalau saya melihatnya seperti ini Bi, bahwa ibadah ini pahalanya besar, makanya tantangannya kan besar. Kata Rasulullah, janganlah kalian bersusah payah untuk bepergian ke selain 3 tempat, ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan masjidku ini. Apa itu Masjid Nabawi? Kenapa? Ya pahalanya besar, makanya kita harus bersusah payah, banyak tantangannya. Jadi umroh sekarang itu tidak bisa sama dengan umroh di masa sebelum pandemi. Sekalipun dibuka, tetap kita harus prokes ya, karena kan dari berbagai negara. Nah kemarin sempat saat kita di sana yang tadinya sholat sudah berdekatan, tiba-tiba ada informasi katanya meledak di Saudi gitu kan, akhirnya diredamkan lagi. Di Masjidil Haram atau di semua di Madinah, di Haram, di Mekah juga sama seperti itu. Terus poin apa lagi yang disampaikan ke teman? Ya poinnya ya keran umrah dibuka semuanya seluas-luasnya, karena kan insya Allah sih yang namanya penyakit pasti di mana ada ya. Yang kedua kalaupun terjadi apa-apa sebenarnya kan perjalanan suci lah. Tapi ini 3 rekomendasi ini sudah sudah jalan seberapa besar ini akomodasinya? Kalau masalah rekomendasi kepada Kemenak kan kita hanya menyampaikan, adapun di proof atau enggaknya kan mereka punya kebijakan. Artinya pemerintah punya kebijakan, punya dasar-dasar yang memang harus dilakukan. Cuma memang dengan umroh yang lama itu sekarang berarti kan berdampak kepada investasi, kepada biaya. Ya, kepada biaya. Jadi kalau misalnya dulu sebelum pandemi itu kan kisarannya kalau bintang 5 itu ya sekitar 25, 27 bintang 5. Kalau sekarang nggak bisa. Sampai berapa kenaikannya? Ya kalau di persentase agak susah juga ya, karena memang sekarang itu kalau digabungkan semuanya dengan karantina, apalagi di hotel, kalau 7 hari itu bisa kebayang antara 7 sampai 8 juta. Ya, itu yang 7 hari ya. Keberangkatannya belum dihitung. Keberangkatan. Berarti kan sekitar ya harus siap 10 jutaan untuk karantinanya saja. Ya. Nah, jadi mungkin kalau sekarang 35 sampai 38 lah ya. Amannya di 40. Ya, amannya di 40. Jadi, nah ini pun perlu diingat bagi siapapun ya yang ingin berangkat umroh. Sebaiknya saat ini kita lebih bagus memilih bintang 5. Kenapa? Karena prokesnya bintang 5 udah ketahuan. Saya bukan merendahkan yang bintang 3 atau bintang 4, enggak ya. Cuma saat ini kondisinya masih belum maksimal dalam melayani jamaah yang akan menginap di hotel itu. Nah kalau bintang 5 prokesnya, kemudian dari segi jarak, kalau bintang 3, bintang 4 kan cukup jauh tuh. Ya, tapi kalau bintang 5 rata-rata dekat. Nah, dengan jarak yang cukup jauh itu, kalau bolak-balik kira-kira lelah nggak? Nah, itu kan bisa jadi salah satu faktor yang akhirnya kondisi tubuhnya ya namanya juga lelah, sehingga imunnya bisa jadi turun. Apalagi
mungkin makanan minuman di sana kan walaupun ada tapi kadang-kadang tidak sesuai selera, sehingga akhirnya harusnya makan tidak makan. Nah gitu, akhirnya pulang ke Indonesia bisa saja flu dan batuk-batuk segala macam. Ya. Gitu. Jadi 40 ini berarti sudah bintang 5. bintang 5 itu, bintang 5. Oke, nah sekarang ke Samawi nih, beliau pemilik Samawi ini. Samawi Syagara Mahabatain Wisata. Ya. Ini kesiapan memberangkatkan jamaah kapan kira-kira? Sebetulnya kalau saya sendiri pribadi ya di Samawi itu kapanpun siap. Tetapi balik lagi kepada jamaah saat kita menyampaikan dengan kondisi saat ini harus karantina sekian, maka kebanyakan bukan niat dari travel Samawi. Ya. Semua jamaah di travel-travel itu mengatakan, wah kami ini kerja, kami ini begini, wah lama sekali ya. Kenapa? Karena gini Bi, kalau misalnya nih dalam kepulangan nih 7 hari dia negatif bisa pulang. Ya. Tapi kalau ternyata PCR terakhir dia positif, Nambah lagi 10 hari. ya. Kalau dia terakhir yang 10 hari itu masih positif juga, maka akan nambah lagi 10 hari. Ya. Nah itu kan itu yang menjadi kemudian banyak jamaah yang bilang, aduh aku nggak dulu deh Ustaz gitu kan. Nah sebetulnya kalau dari sisi kami penyelenggara, insya Allah gitu kan, insya Allah akan siap aja memberangkatkan. Cuma memang jangan pakai emosi. Dari sisi akhlak ya. Iya, jangan pakai emosi datang ke sana itu. Artinya betul-betul dipikirkan matang-matang dengan kondisi-kondisi tadi. Nah, insya Allah rencana Samawi mungkin setelah Ramadan ke sana lah. Setelah Ramadan. Iya. Kalau sekarang ini masih sangat berat. Ya. Ya karena kemarin teman-teman juga bilang yang dari Saudi, ya kalau bisa setelah benar-benar agak nyaman lah, walaupun memang pandemi ini kan nggak akan pernah berakhir kan gitu, karena ada Delta, ada ini segala macam kan. Betul. Jadi nggak akan pernah berakhir, maka dari itu paling tidak sudah mulai landai lah gitu. Itu ada berapa jamaah yang kemarin sempat tertunda karena pandemi? Kalau kami di Samawi kurang lebih ada 35 ya, 35, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan kumpul untuk menyampaikan hasil investigasi kami selaku penyelenggara. Dan barangkali kembali lagi kepada jamaah, kalau memang mau berangkat ya, yang pertama kondisinya seperti ini, yang kedua dulu kami yang tertunda ini kan semua bintang 4. Nah sementara dengan kondisi seperti yang saya sampaikan tadi itu harus bintang 5, berarti kan otomatis upgrade. Nah, berarti berpengaruh kepada biaya ya, pada biaya. Nah kemudian untuk masalah karantina itu kan di luar, berarti kan itu juga harus siap. Dan berharap sih begini, bahwa siapapun lah yang mau berangkat ke Tanah Suci saat ini benar-benar secara finance juga cukup, karena itu tadi harus faktor itu. Oke, mudah-mudahan segera bisa tertata, kemudian bisa diberangkatkan sesuai dengan harapan yang Ustaz Asep nih ya. Insya Allah. Mudah-mudahan segera setelah Lebaran lah ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau nggak lebaran puasa kan nggak bisa. Nah, setelah lebaran puasa mungkin lebaran haji, karena lebaran haji. Lebaran haji ya. Setelah haji ya. Bulan-bulan. Kalau ada haji pada tahun ini ya. Kalau haji pasti ada. Cuma kayak tahun Indonesia, yang lalu kan Indonesia. ada juga haji gitu kan. Hanya memang Allah alam untuk Indonesia apakah ada kuota lagi atau masih tertutup. Kemudian Saudi sendiri menyelenggarakannya, apakah dia sudah open, artinya semua dari semua negara, atau hanya Saudi saja? Kayak tahun kemarin ini kan Saudi saja, artinya lokal aja gitu kan. Kita ya seperti itulah. Mungkin kalaupun nanti kami akan melaksanakan, sepertinya amannya setelah ibadah haji. Oke. Terima kasih atur nuhun. Sama-sama. Jaza untuk Ustaz Asep ya. Mudah-mudahan keinginan beliau dan tim dari Samawi bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan sehingga nanti setelah lebaran haji bisa berangkat dan satu kloter mudah-mudahan. Paling sekarang gini, sekarang itu niatkan dulu ya, yang kedua nabung. Nabung untuk tambahannya terutama ini ya. Daftarnya bisa ke beliau, Pak. Luar biasa. Sudah terdaftar. Alhamdulillah. Sudah terdaftar beberapa. Mudah-mudahan bisa terlaksana.
Terima kasih para sedulur semuanya. Mudah-mudahan yang menonton video ini juga bisa segera berangkat ke tanah suci. Amin. Karena bagi Allah gampang sekali. Kita nggak punya uang, tidak merasa uang, tapi Allah luar biasa kekayaannya karena Allah Maha Kaya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.